Halo semuanya, kali ini saya akan ulas apa saja yang harus disiapkan kalau kalian mau jadi motovlogger ya. Tapi sebelum itu, simak dulu intro berikut. Oke, sekarang saya mau bahas, ya kita sharing-sharing lah ya, berbagi informasi pengalaman tentang motovlog. Jadi setelah sebelumnya kalian yang mau tahu arti motovlog, cek di video sebelumnya ya. Jadi kira-kira apa aja yang harus disiapkan kalau kalian mau jadi motovlogger ya. Menurut saya dan menurut pengetahuan saya, yang paling penting untuk jadi motovlogger itu, pertama yang harus punya malah bukan motor ya, meskipun ngevlognya di motor. Menurut saya sih yang harus dimiliki helm ya. Jadi kita nggak punya motor, nggak masalah menurut saya sih. Karena begini, kadang-kadang kan di satu keluarga ya, ini mungkin untuk yang masih pada sekolah, karena kadang-kadang kan kalau udah dewasa mungkin punya motor pribadi. Tapi yang bagi yang pemula, yang masih sekolah atau yang masih barangkali belum punya motor, nggak masalah menurut saya untuk jadi motovlogger itu nggak ada motor. Tapi harusnya ada memang. Nah, makanya yang harus disiapkan pertama kali untuk jadi motovlogger, yang paling penting adalah punya helm pribadi ya. Kalau motor pribadi nggak penting-penting amat, bisa pinjam temen, pinjam saudara, atau mungkin ya punya saudara biasanya gitu kan. Jadi helm pribadi kenapa penting? Karena apa? Karena helm itu harus disetting pakai mounting seperti ini, dudukan untuk mounting kamera ya. Ini kalau punya action cam juga. Nah, lalu kenapa harus punya helm pribadi? Ya ini seperti ini, ditempel-tempel bracket gini kan, kalau helm punya orang belum tentu boleh ya. Nah, makanya kalau kalian punya helm, satu yang harus punya itu malah helmnya, helm pribadi yang sudah disetting untuk ngevlog di jalan ya. Seperti yang harus disiapkan selain helm ya, dudukan ininya, mounting nih, bracket. Kalau ini saya ada di atas, ini juga sama. Nah, untuk helm, jangan khawatir kalian yang pakai helm half face ya. Katanya kan kadang-kadang juga suka ada yang minder katanya, saya pakai half face. Malu katanya, nggak usah malu lah, santuy aja, yang penting aman SNI ya. Kalau untuk reading di dalam kota sih half face boleh lah. Karena saya juga kalau dalam kota pakai half face ya. Ini saya taruh dulu, ini untuk keluar kota atau touring biasanya. Nah, kalau ini, nah kebetulan saya tergabung di Helmet Lover Purwakarta ya. Buat kalian seluruh Indonesia yang tergabung di Helmet Lover, halo semuanya. Nah ini posisinya, bracket itu kalau untuk motor helm half face adanya di samping. Jadi saya ini pakai di samping nih. Nah, ini kan. Nah, penampakannya seperti ini. Tuh. Kenapa di samping? Karena di depan awalnya saya di sini, tapi biasanya suka getar. Saya tempel di sini, sepertinya kurang aman, kalau dibuka kaca juga jadi ribet lah gitu kan. Nah, kalau untuk di helm half face saya di pinggir pakainya. Mic-nya ini. Nah, saya ini kalau mounting ini nggak terlalu mahal lah ya. Dan ini kamera pak, saya pakai iCam yang China ya. Yang pertama ini favorit saya nih. Dan ini reviewnya ada di bawah linknya. Ini juga sama, untuk mic saya ambil custom ya, modifikasi dari mic intercom. Jadi mic intercomnya aja, mic-nya aja saya beli, lalu saya kasih colokan seperti ini. Saya custom. Dan hasilnya ini untuk lari sampai 80 itu angin nggak masuk ke sini. Itulah bagusnya. Dan ini menurut saya sih helm terbaik, mic terbaik yang pernah saya coba ya. Karena mic mahal pun, mic mahal pun yang bermerek, kalau ditaruh di half face itu pasti ada suara. Kalau ini benar-benar nggak terlalu sensitif ke angin. Jadi kalian boleh cek lah vlog-vlog saya di bawah. Di vlog-vlog saya itu hampir semuanya senyap ya.
Dan ini suaranya bagus, nggak sember gitu ya. Ini harganya kurang lebih kalau nggak salah 100.000 sampai 150-an lah. Daripada yang bermerek sampai 300 bahkan lebih. Itu semuanya udah saya coba dan menurut saya yang paling senyap adalah mic custom dari Intercom ya. Bukan Intercomnya ya, mic-nya aja belinya. Saya ini ambilnya dari mic Intercom BT Rider ya, yang V6 itu. Nah ini, semua helm saya udah disetting pakai mic. Jadi kalau mau gonta-ganti helm juga saya tinggal pasang. Nah ini berarti yang pertama yang harus dipunya adalah helm ya, helm pribadi. Kalau motor kan bisa dibonceng, pinjem punya orang atau punya temen, bisa sambil ngevlog. Tapi kalau motor kan bebas ya, mau pakai yang siapa aja. Artinya nggak harus disetting sesuai dengan motovlog gitu kan. Tapi kalau helm harus ada mountingnya, harus ada bracketnya. Ini helm harian saya, kalau di dalam kota saya pakai Halves. Mic-nya ada di bawah, cara modifikasinya. Lalu juga ini hasil dari Gcam, saya ulas juga ada di bawah. Nah, kadang-kadang juga saya pakai intercom, tapi ya karena teman-teman nggak semua pakai, ini buat touring aja sih sebenarnya. Nah, kalau helm full face disimpannya di depan di sini. Ini kameranya Yeelight. Tadi bedanya apa dengan itu udah diulas di bawah, ada linknya ya. Ini yang Yeelight ya, yang Y tapi pakai stabilizer. Inilah yang sering saya pakai. Nah, berikutnya, kalau seumpamanya kalian belum punya action cam itu harganya paling murah, ada yang harga 200.000 juga, tapi yang paling murah berkualitas yang tadi yang hijau ya, yang di helm apa? Helm Halves saya ya. Yang ini paling favorit. Warnanya ada yang hitam, ada yang putih ya. Kalau saya senang yang hijau karena ini yang awal keluar ya. Nah, ini harganya kisaran di sampai 450.000 atau 500.000-an sampai 1 juta. Yang udah di mod. Ini udah di mod ya. Tukang mod banyak lah. Jadi kalau mau cari action cam yang paling murah tapi kualitasnya bagus, bahkan hasil gambarnya bisa kurang lebih setara GoPro. Kalau bisa ngeditnya ya. Nah ini saya pakai ini. Silahkan hasilnya ada di bawah. Kalian bahkan pasti bingung antara saya pakai Xiaomi atau pakai GoPro, itu mirip ya. Ini Xiaomi ya. Saya sarankan sih buat yang nyari kamera dengan budget yang minim, Gcam yang Inter atau yang Cina boleh lah. Karena sama aja sebenarnya, beda di baterai aja. Ini sama mic. Itu yang harus disiapkan. Misalkan tidak punya action cam, mau pakai HP. Nah, kalau pakai HP mungkin di helm Halves agak sulit ya. Kecuali simpannya di depan. Tapi ini akan berat. Taruh di sini kan kegedean. Atau mau dipasang di helm full face. Nah, seperti ini. Mungkin nanti gede ya. Terlalu mencolok lah ya. Kalau saya punya saran, yang mau pakai ngevlog pakai HP, sebaiknya tidak di helm karena selain terlalu mencolok kelihatan, nah kan terlalu gede kan, terlalu mencolok lah kalau menurut saya sih. Saya sih saranin pakai chest strap ya, yang tali di dada itu. Nah seperti ini, saya udah pernah pakai dan saya pernah bikin vlognya, di bawah juga ada linknya ya, ngevlog pakai motovlog pakai HP, ada di bawah linknya. Nah kalau saya sih pakai ini nih. Nah ini, jadi ini tali chest strap murah. Ini harganya 50.000 sampai 60.000-an di toko online ya. Belum termasuk dudukan ini ya. Kayak gini kan nggak terlalu mahal lah. Nah kalau saya dipasangnya, kalau terpaksa tidak bawa action cam, biasanya saya pasangnya di dada. Itu lebih stabil, ke gambarnya nggak terlalu goyang, sama nggak terlalu mencolok gitu. Dan terutama kalau pakai HP kan agak berat ya. Nah, kira-kira penampakannya seperti ini nih. Lebih enak sih pakai Gcam sebenarnya. Gcam. Pokoknya Gcam itu udah secara gambar oke lah. Paling oke lah. Pokoknya dibanding, jadi jangan tanya merek lain lebih bagus nggak dari Gcam. Saya bilang Gcam itu bagus. Kalahnya sama GoPro hanya di super wide-nya aja sama stabilizer.
Kalau mau Ycam yang stabilizer, yang ini nih, Y-Lite, lumayan. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Udah, ini nggak lurus ya. Tinggal pasang di sini. Nah, jadinya kurang lebih kayak gini nih. Jadi gerakan helm dengan di dada lebih stabil di dada kalau menurut saya. Kalau HP-nya mungkin kurang wide ya, bisa beli yang kebetulan saya nggak punya, lupa di mana ditaruhnya. Pakai yang lensa wide itu, fish eye. Nah itu bisa tuh. Jadi agak nge-wide ya, meskipun pakai HP. Nah, jadi menurut saya sih nggak susah-susah amat. Bahkan wah, Om saya nggak punya action cam, punyanya cuman pakai HP. Jangan salah, HP itu lebih mahal daripada action cam. Ini aja Y-Lite harganya barunya cuma 1,5 sampai 1,7 ya. HP kan bisa lebih dari 2 juta. Jadi nggak usah minder kalau kalian yang masih pakai HP ya. Mungkin malunya karena gede ya, karena nggak ini juga sih, apa namanya, agak aneh aja kalau pakai HP kan gede kelihatan ya. Tapi HP itu lebih mahal daripada action cam kalau menurut saya, jadi nggak usah minder ya. Yang penting kalian seneng dulu, seru dulu, bisa kreatif, terutama bikin konten dan continue. Udah, kalau udah bagus baru upgrade beli action cam. Nah, jadi seperti itu. Nah, kembali lagi, kenapa harus helm duluan? Kalau kata orang kan harus punya kamera duluan ya. Kalau kamera semua, saya pikir semua orang punyalah handphone ya. Handphone tuh pasti punya lah. Nggak mungkin nggak punya. Dan handphone semuanya pasti ada kameranya. Jadi helm harus punya yang pribadi, karena harus disetting untuk motovlog. Kalau pinjam helm orang, belum tentu ada mountingnya. Dan kalau pinjam helm orang, belum tentu diperbolehkan dipasang bracket seperti ini. Nah, seperti ini ya. Meskipun di rumah ada satu motor punya keluarga, itu kan bisa dipinjam biasanya. Terutama anak-anak sekolah ya, biasanya punya bokapnya, nah kakaknya boleh dipakai. Dan itu kan bebas pakai motornya seperti apa aja, nggak harus disetting buat motovlog ya. Yang paling penting punya helmnya yang udah ada mountingnya, itu makanya kuncinya ya. Terutama harus kreatif juga. Jadi helm pribadi yang untuk ngevlog itu harus punya. Kenapa? Selain mounting, nah ini juga kan harus ada mic ya. Ini contoh mic yang mic kancing kalau saya nyebutnya nih. Jadi disimpannya di dalam di situ. Dan ini juga harus nyimpennya rapi, karena kalau nggak rapi, mic ini pasti ada masuk angin, ada suara kresek-kresek gitu ya, nggak bagus lah kedengerannya gitu. Makanya ini harus dipasang, kalau menurut saya sih permanen ya, diumpetin biasanya, biar angin nggak masuk dan suaranya nggak bising ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Barangkali buat kalian yang mau nambahin, silahkan tulis aja di bawah. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena saya akan memberikan tips-tips tentang motovlog di video berikutnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, jangan lupa ya. Terima kasih udah nonton, and bye-bye.